Lydia Octavia Simanungkalit dari Prodi PGSD, yaitu dari materi pembelajaran kepramukaan yang mengenai administrasi kepramukaan. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai administrasi kepramukaan. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai administrasi kepramukaan. Administrasi adalah semua pekerjaan, kegiatan, dan usaha-usaha pembinaan di dalam organisasi gerakan pramuka. Administrasi dalam arti terbatas atau sempit ialah meliputi penataan dan penertiban secara tertulis dan ketentuan, yaitu kegiatan-kegiatan yang disebut tata usaha dalam gugus depan gerakan pramuka. Kita masuk dalam administrasi. Ya, kegunaan administrasi itu ada 4. Yang pertama, pedoman pelaksanaan program kerja selama 1 periode. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan Dewa Ambalan. Yang ketiga, mengetahui perkembangan anggota Ambalan seperti keaktifan atau pencapaian SKU-nya. Dan data atau arsip sejarah Ambalan sebagai bahan masukan pembuatan program kerja untuk ke depan. Nah, kita masuk dalam organisasi dan administrasi gugus depan, yaitu ada satuan terdepan dalam GP sesuai dengan golongan usia dan jenis kelamin, wadah untuk menghimpun dan pembina peserta didik. Nah, administrasi di gugus depan itu ada 4. Yang pertama, surat menyurat. Yang kedua, kearsipan. Yang ketiga, penyusunan laporan. Dan yang terakhir itu ada penyajian data satuan atau gugus depan. Tujuannya pembentukan gugus depan. Nah, tujuannya pembentukan gugus depan itu yang pertama untuk menghimpun pramuka dalam satu kegiatan agar mudah untuk dikelola. Yang kedua itu memberi pengarahan dalam penyelenggaraan kegiatan kepramukaan untuk mencapai tujuan gerakan pramuka tersebut. Jenis buku administrasi dalam gugus depan. Nah, jenis bukunya itu ada 8. Yang pertama ada buku pegangan pengurus. Yang kedua ada buku induk anggota. Yang ketiga ada buku catatan harian atau dan yang keempat itu ada buku risalah rapat, pertemuan atau notula. Yang kelima ada buku arsip, surat masuk dan keluar, serta buku ekspedisi. Yang keenam ada buku inventaris dan peminjaman barang. Yang ketujuh ada buku catatan keuangan. Dan yang terakhir ada buku tamu. Nah, selain itu juga perlu pengarsipan setiap surat masuk dan keluar, proposal kegiatan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Nah, organisasi yang memberikan administrasi dengan baik pasti dalam kegiatan di lapangan berjalan dengan baik juga. Kita masuk dalam sistem perencanaan kegiatan dan pelaporan. Nah, itu ada 2 bagian. Yang pertama ada proposal kegiatan, yang kedua ada pelaporan kegiatan. Kita bahas dalam proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan merupakan alat guna untuk mengefektifkan dan mengefisienkan kegiatan kepramukaan berupa proses penyusunan perencanaan yang digunakan secara berkelanjutan. Lalu bentuk proposal disusun secara berdasarkan sistematika. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai pelaporan kegiatan. Laporan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tertulis yang berfungsi sebagai sumber informasi dalam hal mengetahui hasil yang dicapai dan pengambilan keputusan lainnya. Laporan kegiatan rutin mengacu pada sistematika. Nah, dasar bentuk GUDEP itu ada pangkalan yang dari lembaga pendidikan, ada keadilan fisik mental para anggota yaitu dari lembaga khusus,
Lalu ada lembaga keagamaan tertentu, yaitu perwakilan Indonesia di luar negeri. Ada wilayah, yaitu dari asrama. Nah, kita masuk dalam gugus depan. Gugus depan terdiri dari 4 golongan. Yang pertama, satu perindukan siaga yang terdiri dari anak-anak yang berusia 7 sampai dengan 10 tahun. Yang kedua, ada satu pasukan penggalang yang terdiri dari remaja yang berusia 11 sampai 15 tahun. Lalu ada satu ambalan penegak yang terdiri dari pemuda-pemudi yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun. Lalu ada satu racana pandega yang terdiri dari pemuda-pemuda dewasa yang berusia 21 sampai dengan 25 tahun. Administrasi Gudep atau administrasi gugus depan, yaitu semua perencanaan, kegiatan, dan tata tulis menulis dalam lingkungan gugus depan atau Gudep. Administrasi Gudep memudahkan pelaksanaan gerakan pramuka dan merupakan salah satu persyaratan yang harus ada jika ingin mengikuti akreditasi Gudep. Demikianlah materi pembelajaran kita mengenai administrasi kepramukaan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna. Sekian dan terima kasih.